warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ida. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Semoga kalian selalu sehat, kalian selalu bahagia, dan kalian kelak akan menjadi anak yang sukses. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang Bu Ida sampaikan dan apa yang kalian terima mendapatkan manfaat. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemui banyak keberagaman. Di dalam keluarga, ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anaknya. Di dalam keluarga, pasti ada keberagaman. Contoh, ada keberagaman fisik, seperti ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada juga keberagaman kegemaran. Ada yang gemar berolahraga, ada yang gemar membaca, ada yang gemar bersepeda, ada yang gemar bermain. Nah, dan ada juga keberagaman sifat. Keberagaman sifat di dalam keluarga pasti ada banyak. Contoh keberagaman sifat yang ada di keluarga: ayah. Seorang ayah harus mempunyai sifat yang tegas. Tegas bukan berarti jahat. Tegas itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagai seorang pemimpin, ayah harus mempunyai sifat yang tegas. Ayah harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk keluarganya. Ada juga sifat penyayang. Seorang ayah harus mempunyai sifat yang penyayang, sayang kepada istrinya, dan juga sayang kepada anak-anaknya. Ada juga seorang ayah yang mempunyai sifat yang humoris. Humoris artinya suka bercanda. Selera humornya sangat tinggi. Dan yang kedua, ibu. Seorang ibu harus mempunyai sifat yang penyayang. Menyayangi keluarganya, menyayangi anak-anaknya, menyayangi suaminya. Seorang ibu harus juga mempunyai sifat yang sabar. Sabar dalam menghadapi kenakalan anak-anaknya, sabar dalam membimbing anak-anaknya, dan juga seorang ibu harus mempunyai sifat yang lembut. Seorang ibu yang penyayang, yang sabar dan lembut pasti akan membuat anak-anaknya merasa nyaman dan juga damai. Ada juga kakak. Seorang kakak harus bisa menjaga adik-adiknya. Seorang kakak harus mempunyai sifat yang penyayang, menyayangi adik-adiknya, membantu orang tuanya dalam menjaga adik-adiknya. Ada juga adik. Biasanya sebagai anggota keluarga yang paling kecil, seorang adik mempunyai sifat yang sangat manja. Manja berarti selalu mencari perhatian supaya dia lebih diperhatikan. Seorang adik biasanya juga mempunyai sifat yang cengeng, gampang menangis. Dan ada juga adik yang mempunyai sifat yang lucu.
Karena dia masih kecil, biasanya dia lucu. Di dalam keluarga, banyak sekali sifat. Ada sifat yang baik dan ada juga sifat yang kurang baik. Sifat yang baik harus kita tiru, harus kita contoh, harus kita teladani. Dan sifat yang kurang baik harus kita tinggalkan. Meskipun di dalam keluarga banyak sekali terdapat perbedaan, kita harus selalu saling menghargai dan harus saling memahami supaya tercipta kerukunan di dalam rumah kita. Kamu sudah mempelajari keberagaman yang ada di dalam rumah. Selain di rumah, kalian pasti menemui keberagaman sifat dari teman-temanmu yang ada di sekolah. Di sekolah, temanmu sangat banyak dan sifatnya juga berbeda-beda. Sifat yang baik harus kita tiru. Ingat, sifat yang baik harus kita tiru, harus kita contoh, dan sifat yang kurang baik harus kita tinggalkan. Dengan sesama teman, kita harus mempunyai rasa toleransi. Rasa toleransi adalah sikap menghargai segala perbedaan yang ada. Contoh sifat-sifat teman yang ada di sekolah. Ada temanmu yang suka menolong. Ada teman yang terjatuh, harus kamu tolong. Ada juga sifat jujur. Jika kalian di dalam kelas menemukan uang atau barang siapapun yang bukan milik kamu, harus kamu kembalikan atau kamu laporkan kepada bapak ibu guru. Selain itu, sifat temanmu ada yang pemberani. Dia berani maju di dalam kelas, maju di depan kelas menyampaikan apa pendapatnya. Itu sifat yang pemberani. Ada juga temanmu yang mempunyai sifat pemalu. Dia masih malu. Disuruh maju ke depan kelas, dia tidak berani. Berarti dia mempunyai sifat pemalu. Berbagai macam sifat temanmu yang ada di sekolah harus tetap kamu hargai supaya di dalam kelas tercipta kenyamanan saat belajar. Meskipun ada temanmu yang sifatnya kurang baik, kamu tidak boleh menghinanya. Kamu harus menasihatinya supaya dia bisa berubah menjadi anak yang baik. Selain keberagaman sifat yang ada di rumah, ada di sekolah, juga ada keberagaman sifat yang ada di lingkungan tetangga sekitarmu. Contoh sifat-sifat tetangga yang ada di sekitarmu, ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Yang baik harus kamu tiru, yang tidak baik tidak boleh ditiru. Contoh sifat yang baik adalah suka menolong. Mereka suka menolong dengan tetangga sekitarnya. Jika ada tetangga yang kesulitan, harus dibantu. Ada juga tetanggamu yang baik hati. Jika ada tetangga yang sakit, mereka berbondong-bondong untuk menjenguknya. Ada juga tetanggamu yang ramah. Ramah berarti murah senyum. Ketika bertemu dengan tetangga, kalian harus menyapa. Itu adalah contoh sikap yang ramah. Anak-anakku, itu tadi penjelasan dari Bu Wida. Untuk tugas pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Demikian yang bisa Ibu jelaskan. Semoga apa yang kalian terima pada pagi hari ini mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik dengan semua orang, supaya kehidupan akan terasa nyaman, tenang, dan juga damai. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.